Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mas Duki, NIM 2892350058. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi perpajakan yang mana dosen pengampu beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Lalu untuk materi pembahasan yang saya akan sampaikan dalam materi pembelajaran kali ini yaitu tentang topik dasar-dasar perpajakan, lalu ada timbulnya pajak terutang, jenis-jenis pajak penghasilan, serta pajak bumi dan bangunan. Yang pertama yang saya akan bahas dalam materi kali ini yaitu tentang dasar-dasar perpajakan, di mana pajak merupakan peran penting dalam sistem keuangan negara. Memahami dasar-dasar perpajakan sangat penting bagi individu maupun organisasi untuk memenuhi kewajiban dan hak sebagai wajib pajak, di mana pajak sendiri juga memiliki makna kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana tujuan pajak sendiri yaitu untuk membiayai pengeluaran negara serta mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat suatu negara tertentu. Selanjutnya, apa itu fungsi dan peran pajak? Di sini ada pembagiannya. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu terdapat ada fungsi budgeter, fungsi regulatoren, serta fungsi redistribusi. Yang pertama ada fungsi budgeter. Pajak ini berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada fungsi reguleren. Pajak digunakan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir ada fungsi redistribusi. Pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Lalu, teman-teman, di sini terdapat jenis-jenis pajak yang terdapat di negara Indonesia kita. Terdapat yang pertama ada pajak langsung, yang kedua ada pajak tidak langsung, ketiga pajak pusat serta pajak daerah. Yang pertama dari pajak langsung sendiri, pajak ini dipungut dari wajib pajak seperti pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua pajak tidak langsung. Nah, pajak ini dipungut dari konsumen seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga ada pajak pajak pusat. Di sini pajak dipungut dan dikelola oleh pemerintah seperti bea cukai, bea cukai masuk dan sebagainya. Lalu ada pajak daerah. Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah seperti kabupaten provinsi maupun pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Selanjutnya eh, ada materi subjek serta objek pajak, di mana subjek pajak sendiri adalah orang atau pribadi atau badan yang menjadi tempat kewajiban pajak yang melekat di suatu badan tersebut. Yang kedua ada objek pajak, ya yang di sini suatu yang dikenakan pajak seperti penghasilan, kekayaan maupun konsumsi. Lalu selanjutnya ada tarif pajak. Di sini presentasi atau jumlah pajak harus disesuaikan atau dibayar oleh si wajib pajak tersebut. Lalu teman-teman di sini ada hak dan kewajiban dari wajib pajak itu sendiri. Yang pertama, kewajibannya harus mendaftarkan NPWP, di mana wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta NIK atau nomor induk wajib pajak pokok wajib pajaknya atau NPWP. Yang kedua, melaporkan SPT. Di sini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan secara berkala baik sebulan maupun per tahun. Lalu ada pembayaran pajak. Di sini wajib pajak membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu kewajiban pajak yang selanjutnya adalah memperoleh SK PKB, yaitu berhak mendapatkan surat ketetapan pajak atau kurang bayar atau SK PKB. Selanjutnya teman-teman, administrasi pajak dalam perpajakan ini apa aja? Yang pertama harus melakukan pendaftaran, di mana eh, pencatatan wajib pajak dalam administrasi pendaftaran perpajakan. Yang kedua ada pelaporan, yaitu menyampaikan SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
Ketiga selanjutnya yaitu pembayaran, yaitu menyetorkan pajak terutang oleh wajib pajak. Yang keempat ada pemeriksaan atau verifikasi. Di sini wajib pajak memverifikasi kepatuhan wajib pajak oleh kantor pajak. Lalu sanksi dan upaya keberatan yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Untuk sanksinya sendiri, untuk sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga atau kenaikan pajak yang dikenakan atas ketidakpatuhan wajib pajak. Yang kedua ada sanksi pidana. Di sini wajib pajak akan mendapatkan hukuman kurungan atau denda yang dikenakan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk upaya pemberatan sendiri, wajib pajak dapat melakukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang diterimanya. Nah, oke, selanjutnya materi tentang timbulnya pajak terutang, di mana pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Nah, pajak terutang timbul ketika seorang atau badan usaha memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk penentuan pajak terutang ditentukan berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan dasar-dasar pengenaan pajak. Nah, untuk pelaporan pajak terutang wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT pajak. Lalu selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Yang pertama ada penghasilan kena pajak atau didasarkan pada dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan. Yang kedua ada nilai jual objek pajak didasarkan pada pengenaan pajak untuk pajak bumi dan bangunan. Lalu ada harga jual. Di sini dasar pengenaan pajak yaitu didasarkan untuk pajak pertambahan nilai. Lalu tarif pajaknya apa aja? Di sini terdapat empat jenis tarif pajak. Yang pertama ada tarif progresif, yang kedua ada tarif degresif, yang ketiga ada tarif proporsional, yang terakhir yang keempat itu ada tarif spesifik. Untuk tarif progresif sendiri yaitu tarif pajak yang semakin tinggi seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Yang kedua ada tarif degresif. Di sini tarif pajak yang semakin rendah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Lalu ada tarif proporsional. Di sini tarif pajak yang ditetapkan presentasinya walaupun dasar pengenaan pajak berubah. Dan yang terakhir ada tarif spesifik. Di sini tarif pajak ditetapkan dalam jumlah rupiah tertentu, persatuan tertentu juga. Lalu periode perpajakan kapan saja? Di sini terdapat menjadi tiga bagian, dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama ada tahun pajak, di mana jangka waktu 1 tahun atau kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takvim tersebut. Yang kedua ada masa pajak, di mana jangka waktu yang lamanya sama, yaitu dengan 1 bulan, atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga ada bagian tahun pajak, di mana jangka waktu ini yaitu kurang dari 1 tahun pajak. Lalu selanjutnya ada prosedur penghitungan pajak. Yang pertama ada identifikasi objek pajak, yaitu menentukan jenis pajak yang terutang berdasarkan objek pajak. Yang kedua ada perhitungan dasar pengenaan pajak. Di sini menghitung besaran dasar pengenaan pajak sesuai dengan objek pajak. Yang ketiga ada penerapan tarif pajak. Penerapan tarif pajak di sini sesuai dengan objek pajak untuk menentukan besaran pajak terutang. Lalu materi selanjutnya ada jenis-jenis pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang atau badan atau organisasi tertentu. Nah, di mana di sini ada dua jenis pajak penghasilan, yaitu ada pajak penghasilan pribadi serta ada pajak penghasilan badan. Di mana pajak penghasilan orang pribadi yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Dan yang kedua ada pajak penghasilan badan. Di sini pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan. Badan yang memperoleh penghasilan dan kewajiban membayar pajak. Untuk pajak penghasilan badan yaitu 20% dari penghasilan kena badan pajak. Lalu ada materi pajak bumi dan bangunan.
di mana pajak bumi dan bangunan sendiri yaitu salah satu jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik. Oke, definisi dasar dan hukum pajak sendiri yaitu dari PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Dasarnya yaitu Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, di mana tujuan pajak itu sendiri yaitu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik. Apa itu siapa aja objek dan subjek pajak pajak bumi dan bangunan? Nah, untuk objek pajak sendiri yaitu tanah atau bumi atau perairan dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, untuk subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau bangunan yang memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki atau menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Lalu nilai jual objek pajak atau NJOP, di mana NJOP sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana terjadi transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ini ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai peroleh baru atau NJOP pengganti, di mana fungsinya yaitu digunakan sebagai dasar penghitungan besaran PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Oke, tata cara pembayaran pajak sendiri yang pertama harus adanya pemberitahuan terlebih dahulu di mana wajib pajak menerima surat pemberitahuan pajak tentang terutang atau SPPT dari pemerintah. Yang kedua yaitu harus melakukan pembayaran di mana wajib pajak membayarkan PB sesuai jumlah yang tertera di dalam SPPT melalui bank atau pos. Yang selanjutnya ada kwitansi atau tanda bukti, di mana wajib pajak menerima kwitansi pembayaran sebagai bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan. Lalu sanksi atau denda yang didapat dari wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak. Yang pertama, dalam suatu penagihan, pemerintah dapat melakukan penagihan aktif termasuk penyitaan dan lelang atau penagihan tunggakan PBB. Lalu kedua ada keterlambatan, wajib pajak yang terlambat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar 2% per bulannya. Lalu sanksi ketiga ada penyitaan. Jika tunggakan PBB sudah sangat lama, pemerintah dapat melakukan penyitaan terdapat objek pajak. Lalu peran pemerintah dalam pemungutan pajak, yang pertama ada penetapan NJOP, di mana pemerintah menetapkan nilai jual objek pajak setiap tahunnya. Yang kedua, menerbitkan SPPT, yaitu pemerintah setiap tahunnya akan menerbitkan surat pemberitahuan pajak yang terutang atau SPPT kepada setiap wajib pajak. Yang terakhir, pemerintah akan melakukan pengawasan. Bila mana pemerintah melakukan ini untuk pengawasan dan pengendalian atas pembayaran PBB. Lalu manfaat dan peran PBB bagi pembangunan nasional. Yang pertama, sumber pendapatan negara, di mana PBB menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Yang kedua, ada pembiayaan pembangunan. Dana PBB ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah dan nasional. Yang ketiga, ada penyediaan layanan publik, di mana pajak bumi dan bangunan ini juga digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, serta keamanan. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.